Kita hidup di dunia yang cenderung mencari hal-hal yang serba instan. Itu sebabnya pada rak-rak supermarket banyak tersedia produk-produk seperti mie instan, kopi instan, susu instan, dan bumbu instan. Namun perlu diingat, bahwa tidak semua hal dapat kita capai secara instan atau serta-merta. Itulah yang membedakan antar cendawan dengan pohon jati. Cendawan bertumbuh dalam semalam, sedangkan pohon jati bertahun-tahun. Cendawan bila dipetik akan menjadi layu dalam waktu 1-2 hari saja. Sedangkan kayu jati akan bertahan berpuluh-puluh tahun tanpa menjadi lapuk. Demikianlah halnya dengan iman. Iman bertumbuh dalam proses seumur hidup. Pertumbuhan yang terjadi antara lain melalui kesukaran dan yang akan membuahkan hidup yang bermakna dan tidak sia-sia. Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat datang di ibadah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Pengharapan. Iman kita akan semakin kuat saat kita memiliki komunitas yang peduli dan saling membangun. Kesan atau kelompok saling memperhatikan hadir sebagai sarana untuk itu. Bagi Anda yang belum terlibat, segera hubungi nomor yang tertera di layar dan pengurus kesan akan dengan senang hati membantu Anda. Kunci ketangguhan dalam menghadapi badai kehidupan terletak pada kedekatan kita dengan Tuhan. Mari perkokoh iman Anda dengan menghadiri pertemuan doa oasis setiap hari Rabu pukul 10 pagi secara onsite di Jalan Pasir Koja 58, serta mengambil waktu teduh melalui pertemuan doa kontemplatif setiap hari Kamis yang dapat Anda akses sepanjang hari di kanal YouTube Doa Fajar Pengharapan. Fasilitas ruang doa personal retreat kini tersedia bagi Anda yang membutuhkan waktu doa pribadi. Berlokasi di satelit Pasir Koja dan satelit Bandung Utara, ruangan ini dapat digunakan tanpa biaya sesuai jadwal yang tertera di layar. Untuk reservasi, silakan mendaftar terlebih dahulu melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 0811 841 765. Informasi dan pengumuman penting lainnya dapat Anda lihat dan ikuti di bagian menjelang akhir ibadah ini. Selamat beribadah. Kita hidup di dunia yang cenderung mencari hal-hal yang serba instan. Artinya orang ingin memperoleh hasil secara serta-merta. Itu sebabnya pada rak-rak supermarket banyak tersedia produk-produk seperti mie instan, kopi instan, susu instan, dan bumbu instan. Bahkan saya pernah melihat iklan dengan ukuran besar dipasang di pinggir jalan dengan tulisan, kuliah 2 tahun dijamin lulus sarjana. Itulah sarjana instan. Keinginan terhadap hal-hal yang instan ini dialami oleh hampir semua orang. Pernahkah saudara mengirim pesan yang berisi pertanyaan lewat WhatsApp kepada seseorang dan saudara lihat di pojok bawah sebelah kanan dari pesan yang saudara kirim ada tanda 2 contreng yang berwarna biru. Artinya pesan yang saudara kirim itu telah diterima dan dibaca oleh orang tadi. Namun orang itu tidak kunjung menjawab pertanyaan saudara. Bagaimana perasaan saudara? Happy atau merasa kesal? Kalau saudara berkata happy, maka saudara termasuk manusia langka. Karena pada umumnya orang akan merasa kesal ketika harapannya yaitu memperoleh jawaban tidak segera terwujud. Memang bagi kebanyakan orang menunggu merupakan waktu yang menjengkelkan. Sehingga kalau bisa orang akan berupaya untuk menempuh jalan yang tersingkat. Bukankah hal itu yang terlihat ketika saudara mengemudikan mobil dan tiba di pintu gerbang tol? Di depan saudara terdapat 3 atau 4 pintu tol. Pada masing-masing pintu terlihat beberapa mobil yang sedang antre. Pintu tol mana yang saudara pilih? Pintu tol dengan antrean yang terpendek atau yang terpanjang? Pada umumnya orang merasa enggan untuk menanti sehingga kalau bisa ia akan menghindari antrian. Namun perlu diingat bahwa tidak semua hal dapat kita capai secara serta-merta.
Bahkan untuk hal-hal yang mulia hampir dapat dipastikan bahwa hal itu tidak akan terwujud dengan sekejap mata. Itulah yang membedakan antara cendawan dengan pohon jati. Cendawan dalam waktu semalam saja sudah akan bertumbuh secara maksimal. Sedangkan pohon jati dari benih sampai menjadi pohon yang dewasa memerlukan waktu yang sangat panjang. Bahkan sampai 40 tahun. Hanya saja bila cendawan tidak dapat digunakan untuk menjadi perabot apapun juga. Dan bila dipetik maka dalam waktu 1-2 hari sudah menjadi layu. Maka tidak demikian halnya dengan kayu jati. Kayu jati harganya sangat mahal, tahan rayap, dan dapat bertahan berpuluh-puluh tahun tanpa menjadi lapuk. Demikianlah halnya dengan iman. Iman tidak akan bertumbuh secara serta-merta seperti cendawan. Memang kecepatan pertumbuhan iman dari orang ke orang tidaklah sama. Bahkan ada orang yang pertumbuhan imannya macet. Namun yang pasti, secepat apapun pertumbuhan iman seseorang, kematangan iman tidak akan terwujud dalam sekejap mata. Pertumbuhan itu merupakan proses yang berlangsung seumur hidup. Sedangkan kita memahami bahwa pertumbuhan iman sangatlah penting. Di antaranya yaitu pertumbuhan iman akan sangat berpengaruh terhadap keakraban kita dengan Tuhan. Hal itu telah saya jelaskan dalam ibadah Minggu Perdana 4 Januari yang lalu, yaitu dengan khotbah yang berjudul Stay Close, Stay Fresh, atau senantiasa dekat, senantiasa segar. Di situ saya menjelaskan bahwa semakin erat relasi kita dengan Kristus, maka semakin bermakna dan berbahagialah hidup kita. Pertanyaannya adalah, apakah yang memungkinkan terjadinya pertumbuhan iman tersebut? Berdasarkan apa yang ditulis dalam Alkitab, kita melihat setidaknya ada 5 hal yang mengakibatkan pertumbuhan iman. Kelima hal itu adalah yang pertama, yaitu melakukan firman Tuhan. Yang kedua, relasi yang sehat. Yang ketiga, keterlibatan dalam pelayanan. Yang keempat, melakukan disiplin rohani. Yang kelima, pengalaman yang Tuhan izinkan. Apabila dalam 4 minggu yang lewat secara berturut-turut saya telah membahas keempat hal yang pertama, maka hari ini saya ajak saudara untuk melihat hal yang kelima, yaitu pengalaman yang Tuhan izinkan. Untuk itu mari kita membaca Yakobus pasal 1 ayat 1 sampai 4. Salam dari Yakobus hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada ke-12 suku di perantauan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, serta tidak kekurangan suatu apapun. Sebagaimana yang kita lihat di ayat 1, surat ini ditulis oleh Rasul Yakobus dan ditujukan kepada para pengikut Kristus dengan latar belakang orang-orang Yahudi yang tersebar di luar wilayah Palestina. Sebagai para perantau, di dalam Yakobus pasal 5 ayat 10 sampai 11 ditulis bahwa mereka mengalami berbagai kesukaran dan penderitaan. Di tengah kesulitan tersebut, seperti yang ditulis di dalam Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 4, Rasul Yakobus mengajak mereka untuk melihat bahwa kesukaran itu merupakan pengalaman yang Tuhan izinkan mereka lalui dan bahwa melalui proses tersebut Tuhan menumbuhkan iman mereka. Dalam hal ini Tuhan menumbuhkan iman mereka dengan yang pertama, menggunakan kesukaran untuk menguji iman. Saya ulangi, Tuhan bawa umatnya melewati pengalaman kehidupan dan melalui proses itu Tuhan menumbuhkan iman mereka dengan menggunakan kesukaran untuk menguji iman. Hal tersebut ditulis di ayat 2 dan bagian awal dari ayat 3 sebagai berikut. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu, kata pencobaan di ayat 2 ini di bahasa Yunani adalah perasmos. Kata itu dapat diterjemahkan menjadi temptation atau pencobaan maupun trial
atau ujian. Apabila kata temptation atau pencobaan pada umumnya digunakan untuk menggambarkan godaan yang dapat menyeret manusia ke dalam perbuatan dosa, maka trial atau ujian pada umumnya digunakan untuk menggambarkan suatu pengalaman hidup dalam bentuk kesukaran. Memang kedua kata tersebut yaitu pencobaan maupun ujian dapat digunakan dengan makna yang sama sehingga dapat saling menggantikan. Namun pada umumnya untuk pengalaman dalam bentuk kesukaran digunakan kata ujian atau trial. Sedangkan bila kita mengacu kepada pelbagai kesukaran yang dialami oleh para pengikut Kristus, yaitu seperti yang ditulis dalam Yakobus pasal 5 ayat 10 sampai 11 yang telah saya sebutkan tadi, maka kata perasmos di ayat 2 ini lebih tepat untuk diterjemahkan sebagai ujian atau trial. Itu sebabnya dalam Alkitab bahasa Inggris yaitu English Standard Version ayat 2 sampai awal dari ayat 3 tadi diterjemahkan sebagai berikut. Count it all joy, my brothers, when you meet trials of various kinds, for you know that the testing of your faith. Saya terjemahkan. Anggaplah sebagai sukacita, saudara-saudaraku, ketika kamu menghadapi berbagai trials atau ujian dalam bentuk kesukaran. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu. Memang ada kalanya Tuhan mengizinkan kita melewati kesukaran untuk mengungkapkan kondisi dari iman kita. Hal tersebut bukan karena Tuhan tidak mengetahui keadaan iman kita. Bukan. Sebab Dia adalah pribadi yang maha tahu. Tanpa kita melewati kesukaran pun Tuhan sudah mengetahui keadaan dari iman kita. Namun Ia mengizinkan kita mengalami kesukaran agar kita mengetahui keadaan dari iman kita sendiri. Sebab bila semuanya berjalan baik-baik, kita akan cenderung beranggapan bahwa iman kita juga dalam keadaan yang baik-baik saja. Itulah yang dimaksudkan dengan ayat 3 tadi. Kesukaran adalah ujian terhadap iman. Supaya kita dapat mengetahui kondisi dari iman kita yang sebenarnya. Hal ini sama seperti proses pengawasan mutu atau quality control di dalam sebuah pabrik. Hampir 45 tahun yang lampau ketika saya mulai bekerja di dunia industri, yaitu di pabrik kabel listrik, saya ditempatkan sebagai kepala bagian quality control. Tugas saya adalah untuk memastikan bahwa kabel hasil produksi perusahaan kami telah memenuhi standar dari PLN. Untuk itu, maka kabel-kabel yang dihasilkan oleh bagian produksi harus kami uji terlebih dulu. Di antaranya yaitu diuji ketahanannya terhadap tegangan listrik yang sangat tinggi. Dalam pengujian tersebut diambil contoh dari setiap batch kabel yang diproduksi di setiap harinya. Gulungan-gulungan kabel yang diuji itu direndam dalam bak air selama 30 menit sampai 1 jam tergantung jenis kabelnya. Tujuannya adalah agar air diserap oleh pori-pori dari plastik pembungkus kabel-kabel tersebut. Selanjutnya sementara masih dalam keadaan terendam dalam air, kabel-kabel tadi dialiri arus listrik selama 1 menit dengan tegangan 2000 sampai 10.000 volt tergantung jenis kabelnya. Padahal pada waktu nanti digunakan kabel-kabel itu hanya dialiri listrik dengan tegangan 240 volt saja. Namun dalam pengujian ia dialiri listrik dengan tegangan 10 sampai 50 kali lipat dari tegangan saat nanti ia digunakan. Apabila dalam pengujian didapati bahwa isolasi kabel tadi dapat menahan tegangan listrik yang setinggi itu sehingga tidak terjadi hubungan singkat atau konsleting, barulah batch kabel yang diproduksi tadi boleh dijual kepada konsumen. Artinya untuk memastikan bahwa kabel itu benar-benar layak pakai, ia harus melewati ujian terlebih dulu. Sebab kalau hanya dilihat dari tampak luarnya saja, maka tidak akan terlihat perbedaan antara kabel yang tidak memenuhi syarat dan yang kualitasnya baik. Demikianlah ada kalanya Tuhan mengizinkan kita melewati kesukaran dengan tujuan agar kita mengetahui kualitas dari iman kita yang sesungguhnya. Hanya dengan demikian barulah kita dapat mengetahui perbaikan apa pada iman kita yang masih perlu dilakukan.
Atas dasar itulah sehingga di ayat 2 tadi, Yakobus berkata, anggaplah sebagai kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Atau anggaplah sebagai sukacita ketika kamu menghadapi berbagai trials atau ujian dalam bentuk kesukaran. Bukan berarti kalau begitu mari kita mencari-cari kesukaran. Bukan. Tetapi bila Tuhan mengizinkan kita menghadapi kesulitan, khususnya yaitu kesukaran, karena kita melakukan kehendaknya dan bukan karena kita telah melanggar firman-Nya, di dalam situasi tersebut kita tetap dapat bersukacita. Karena di satu sisi Tuhan dapat menggunakan kesukaran yang kita alami itu demi kebaikan kita. Di sisi yang lain kita dapat berpegang pada firman Tuhan, yaitu 1 Korintus pasal 10 ayat 13 yang berbunyi, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Allah itu setia dan tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Selanjutnya, yang kedua, Tuhan menumbuhkan iman dengan menggunakan ujian untuk mendatangkan ketekunan iman. Saya ulangi, Tuhan membawa umatnya melewati pengalaman kehidupan. Dan melalui proses itu, Tuhan menumbuhkan iman mereka dengan menggunakan ujian untuk mendatangkan ketekunan iman. Tentang hal ini, acap kali orang berpikir bahwa keteguhan iman seseorang terlihat melalui cepatnya jawaban doa yang ia peroleh. Apabila seseorang berdoa dan kemudian doanya itu segera dikabulkan oleh Tuhan, maka orang cenderung memandang bahwa itu adalah pertanda orang tadi benar-benar orang yang beriman. Benarkah demikian? Tidak selalu. Sebab dalam Alkitab justru diberikan contoh yang sebaliknya, yaitu tentang kehidupan doa dari Elia. Di dalam Yakobus pasal 5 ayat 17-18 diutarakan tentang Elia sebagai contoh dari orang yang berdoa dengan iman. Di situ disebutkan ia berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun selama 3,5 tahun. Lalu ia berdoa lagi dan langit pun menurunkan hujan. Hanya saja perlu diingat bahwa di dalam berdoa agar hujan turun membasahi negeri Israel, yaitu seperti yang dicatat dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 42 sampai 45, Elia perlu berdoa sampai 7 kali dan barulah doanya tersebut dikabulkan Tuhan. Dari situ dapat kita simpulkan bahwa cepat atau lambatnya pengabulan suatu doa tidaklah menunjukkan teguh atau kurang teguhnya iman seseorang. Ketekunan dan kegigihan dalam berdoa dengan iman seperti yang ditunjukkan oleh Elia itulah yang merupakan ukuran yang sesungguhnya dari keteguhan suatu iman. Tentu pertanyaannya adalah mengapa Tuhan tidak segera mengabulkan doa Elia ketika ia memohon agar Tuhan menurunkan hujan tadi? Padahal beberapa jam sebelumnya, yaitu seperti yang dicatat dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 36 sampai 38. Ketika Elia berdoa di tempat yang sama dan memohon agar Allah menjawab doanya dengan menurunkan api dari surga. Seketika itu juga Allah mengabulkan doanya. Sesungguhnya di dalam semua itu Allah ingin mengajar kita tentang pentingnya ketekunan dalam iman. Ketekunan yang hanya akan terbentuk melalui proses ujian kehidupan. Itulah yang dikemukakan oleh Yakobus di dalam Yakobus pasal 1 ayat 3 tadi, yaitu sebagai berikut. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dari nasihat firman Tuhan ini kita dapat mengambil pelajaran. Bahwasanya ketika kita memohon agar Tuhan menolong kita dari kesukaran yang kita alami dan doa tersebut tidak segera terkabul, maka tak perlu kita berputus asa. Di situ Allah sedang menguji kita. Ujian yang membangun ketekunan dalam hidup kita. Ketekunan atau kegigihan yang sangat kita perlukan dalam menjalani kehidupan ini. Kegigihan seperti itulah yang dikumandangkan oleh Winston Churchill.
Perdana Menteri negara Inggris di masa Perang Dunia Kedua. Di saat itu negeri Inggris dalam keadaan babak belur karena diserang secara mendadak oleh tentara Nazi Jerman. Hari itu, yaitu pada tanggal 29 Oktober tahun 1941, Winston Churchill menyampaikan pidato di Harrow School di kota London, tempat ia pernah bersekolah di masa remaja. Pidatonya yang sepanjang 4 menit tersebut, ia akhiri dengan kalimat seperti berikut. Never give in, never give in, never, 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 in nothing, great or small, large or petty, never give in, except to convictions of honor and good sense. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah. Jangan pernah. Jangan pernah. Jangan pernah. Dalam hal apapun, baik dalam hal yang besar maupun yang kecil, dalam hal yang akbar maupun yang remeh, jangan pernah menyerah kecuali kepada keyakinan akan kehormatan dan akal sehat. Kegigihan dalam sikap berjuang yang ia serukan tersebut tidak sia-sia. Sebab kemudian Inggris mampu bangkit dari keterpurukannya dan bersama dengan tentara sekutu berhasil mengalahkan Jerman. Kegigihan itu mengantar Winston Churchill menjadi seorang pahlawan dan negarawan Inggris yang dihormati orang sampai hari ini. Sekarang yang ketiga, Tuhan menumbuhkan iman dengan menggunakan ketekunan untuk mendewasakan iman. Saya ulangi, Tuhan membawa umatnya melewati pengalaman kehidupan. Dan melalui proses itu, Tuhan menumbuhkan iman mereka dengan menggunakan ketekunan untuk mendewasakan iman. Memang seperti yang telah saya utarakan di awal khotbah ini, pertumbuhan iman tidaklah terjadi secara serta-merta, namun melalui suatu proses. Hal itu sama seperti seorang bocah yang tidak akan menjadi dewasa hanya dalam waktu yang sekejap, namun melalui proses pembentukan yang berlangsung seumur hidup. Tentang proses pendewasaan melalui ketekunan tersebut, di ayat 4 tadi, Yakobus menulis seperti berikut. Biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, serta tidak kekurangan suatu apapun. Perhatikan ayat 4 ini diawali dengan frasa, biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Atau dalam bahasa Inggris, let perseverance finish its work. Kata let atau biarkanlah tersebut mengandung arti bahwa kita perlu bersikap berserah. Hal itu sama seperti nasihat seorang ibu kepada anaknya yang mengeluh karena gurunya memberi pekerjaan rumah yang sangat banyak. Kepada anaknya, sang ibu tadi berkata, biarkanlah gurumu membentuk engkau menjadi seorang anak yang rajin. Let your teacher shape you to become a diligent person. Artinya, sang ibu berkata kepada anaknya, pasrahkan dirimu kepada pembentukan yang dikerjakan oleh gurumu itu. Demikianlah kita diajar oleh Tuhan untuk berserah kepada proses kehidupan yang Ia izinkan kita lalui. Melalui berserah dalam sikap yang tekun tersebut, Ia akan menolong kita untuk bertumbuh dewasa di dalam iman. Dengan kata lain, pertumbuhan ataupun pendewasaan iman tidaklah terlepas dari sikap berserah dalam ketekunan terhadap proses pembentukan yang Allah izinkan kita alami. Dalam hal ini termasuk proses pembentukan melalui kesukaran yang kita alami. Proses pembentukan dan ketekunan yang mendewasakan iman seperti itulah yang dialami oleh Horatio Spafford. Ia adalah seorang pengacara yang tinggal di kota Chicago, Illinois, 150 tahun yang lampau. Pada tahun 1871, kota Chicago mengalami kebakaran yang sangat hebat sehingga memusnahkan hampir sepertiga dari kota tersebut. Spafford ikut mengalami kerugian sebab beberapa bangunan miliknya di kota tersebut ikut terbakar. Memang tahun itu merupakan hari-hari yang sangat sukar bagi Spafford. Karena di tahun itu anak laki-lakinya yang masih berusia 4 tahun meninggal dunia karena sakit demam. Dengan maksud untuk menghibur istrinya, maka 2 tahun kemudian ia mengajak istrinya melakukan perjalanan ke Eropa bersama dengan keempat putri mereka. Pada hari seharusnya mereka berangkat, suatu urusan pekerjaan memaksa Horatio Spafford untuk menunda kepergiannya.
Sedangkan istrinya dan keempat putrinya tetap berangkat dengan kapal laut menuju kota London. Spafford berencana untuk menyusul mereka sesudah urusan pekerjaannya terselesaikan. Seminggu sudah kapal Ville du Havre yang ditumpangi istrinya dan keempat putrinya itu meninggalkan pelabuhan kota New York. Kapal tersebut bertabrakan dengan kapal yang lain sehingga tenggelam ke dasar lautan Atlantik. 2/3 dari jumlah penumpang dan anak buah kapal tadi tewas dalam musibah tersebut, termasuk keempat putri Spafford. Istri Spafford pun mengirim berita lewat telegram kepada suaminya dengan kalimat "Save alone", selamat seorang diri. Segera Horatio Spafford pergi ke kota London dengan kapal yang lain guna menyusul istrinya. Di saat kapal yang ia tumpang itu melewati tempat di mana kapal Ville du Havre tenggelam ke dasar lautan, Spafford mengambil selai kertas dan sebuah pena. Ia menulis syair yang berjudul "It is well with my soul", jiwaku dalam keadaan yang baik-baik saja. Bayangkan, ia menulis kalimat tersebut sementara kapal yang ia tumpangi melewati tempat di mana jasad keempat putrinya terkubur di dasar lautan. Itulah keteguhan dan kedewasan iman di tengah masa yang sukar. Di kemudian hari, syair itu diangkat di lagu pujian yang sampai sekarang masih dinyanyikan orang di dalam ibadah-ibadah di seluruh dunia. Lagu pujian yang berbunyi sebagai berikut. It is well with my soul. It is well. It is well with my soul. Nyamanlah jiwaku, nyamanlah, nyamanlah jiwaku. When peace like a river attended my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my Lord thou hast taught me to say, it is well with my soul. Ketika damai bagaikan sungai menyertai jalanku, ketika penderitaan bagaikan gelombang air laut yang menerjang, apapun yang aku alami, Engkau telah mengajar aku untuk berkata, nyamanlah, nyamanlah jiwaku. Itulah lagu yang mengungkapkan ketekunan dan iman yang dewasa. Melewati pengalaman kehidupan yang sangat tidak mudah, Horatio Spafford tetap bertekun dalam iman tanpa meragukan kebaikan Tuhan dan kedaulatannya. Ketekunan yang membuahkan kedewasaan iman dan yang menjadikan hidup Spafford sebagai kesaksian yang memberkati banyak orang di pelbagai penjuru dunia sampai hari ini. Di sepanjang bulan ini, saudara telah mempelajari 5 hal yang disebutkan dalam Alkitab yang akan menolong pertumbuhan iman saudara. Kelima hal tersebut adalah melakukan firman Tuhan, relasi yang sehat, keterlibatan di dalam pelayanan, melakukan disiplin rohani, dan pengalaman yang Tuhan izinkan. Semua itu janganlah berhenti sampai pada pengetahuan saja, namun harus menjadi praktik dalam kehidupan saudara sehari-hari. Hanya dengan demikian, barulah iman saudara akan benar-benar bertumbuh. Praktik kehidupan tersebut tidak dapat dipisahkan dari keberadaan saudara sebagai anggota jemaat sebuah gereja lokal. Dengan dari anggota jemaat, saudara akan belajar untuk menjalin relasi yang sehat, terlibat di dalam pelayanan, melakukan disiplin rohani, yaitu diantaranya beribadah secara teratur dan bertumbuh di dalam pengalaman yang Tuhan izinkan. Oleh sebab itu, apabila saudara belum menjadi anggota jemaat suatu gereja lokal, segeralah bergabung di gereja yang berada di wilayah tempat tinggal saudara. Terlibatlah secara aktif dalam gereja tersebut. Apabila di daerah saudara belum terdapat gereja dan saudara ingin menjadi anggota jemaat dari gereja yang saya gembalakan, yaitu yang sedang saudara ikuti ibadahnya secara online ini,
hubungilah nomor WhatsApp yang tertera pada layar saudara. Sebutkan nama saudara, kota tempat tinggal saudara, dan tulislah kalimat, "Saya ingin mengenal gereja ini." Nanti staf gereja saya akan menghubungi saudara guna memberi penjelasan kepada saudara tentang langkah-langkah untuk menjadi anggota kelompok sel atau kelompok kesan secara virtual atau secara online dari gereja kami. Seperti yang berulang-ulang saya sampaikan, pertumbuhan iman yang saudara alami akan membawa saudara semakin dekat dengan Tuhan. Kedekatan relasi dengan Kristus yang menjadikan hidup saudara tidak sia-sia, tetapi semakin bermakna. Sekarang, dalam ucapan syukur kepada Tuhan Yesus, yang dalam kasih-Nya telah menerima kita untuk berada dekat dengan diri-Nya, mari kita berdoa kepadanya. Tuhan Yesus, kami sangat sadar kalau kami boleh dekat dengan Engkau, itu bukan karena kami berhak dan sama sekali bukan karena kami layak, tetapi karena anugerah-Mu yang begitu besar. Anugerah yang Kau tunjukkan melalui pengorbananmu sampai mati di kayu salib. Di sana, melalui pengorbanan kasih itu, Engkau menebus kami dari kegelapan, membebaskan kami dari hidup yang sia-sia, memperdamaikan kami dengan diri-Mu, memulihkan relasi kami dengan diri-Mu. Dan di dalam kasih yang tak terbatas itu, Engkau menuntun kami menuju hari depan yang indah seperti yang Engkau rencanakan. Perjalanan hidup yang tidak selalu berjalan melewati jalan datar. Ada kalanya kami harus melewati lembah yang kelam. Tetapi seperti firman-Mu, Engkau berjanji di lembah yang kelam itu Engkau tidak akan membiarkan kami berjalan seorang diri. Engkau menyertai dan menuntun kami di sana. Dan di situ iman kami dibentuk. Di situ iman kami digembleng, di situ iman kami dikokohkan, di situ iman kami didewasakan. Selama Tuhan menyertai kami, sepanjang Tuhan menuntun hidup kami, apapun pengalaman hidup yang sulit yang kami harus lalui, kami tidak takut karena di situ Tuhan selalu bela kami tepat pada waktu-Mu. Seperti janji-Mu, Engkau tidak akan membiarkan kami dicobai melampaui kekuatan kami. Karena Tuhan tahu batas kekuatan kami dan pada waktunya Engkau akan membuka jalan bagi kami. Tepat pada waktu-Mu. Tepat pada waktu-Mu. Karena janji-Mu itu tidak akan pernah Engkau ingkari. Tuhan Yesus, Engkau setia. Kasih-Mu dan kuasa-Mu tak terbatas. Oleh sebab itu saya berdoa. Di akhir bulan yang ketiga ini. Tunjukkan kasih setia-Mu kepada anak-anak-Mu. Kalau minggu depan kami akan merayakan hari pengorbanan-Mu di kayu salib dalam Jumat Agung. Dan kebangkitan-Mu dari kematian pada hari Minggu Paskah. Kami percaya pada hari itu kami akan mengalami terobosan dalam hidup kami. Ulurkan tangan-Mu yang menyembuhkan. Ulurkan tangan-Mu yang memulihkan. Ulurkan tangan-Mu yang memberikan pertolongan itu. Karena di dalam Engkau ya Tuhan kami punya pengharapan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Berikut adalah beberapa informasi dan pengumuman penting dari gereja kita yang dapat Anda ikuti.
persembahan dan persepuluhan sebagai ungkapan kasih dan syukur kita kepada Tuhan dapat Anda berikan dengan memasukkannya ke dalam kotak persembahan atau melalui rekening bank atau dengan cara men-scan QR Code dengan menggunakan aplikasi dompet digital. Ibadah online GKPB Fajar Pengharapan dapat Anda ikuti setiap saat mulai hari Sabtu pukul 5 sore melalui YouTube, website, dan aplikasi yang tertera di layar. Berbagai informasi penting lainnya dari gereja kita dapat Anda ikuti melalui website www.fajarpengharapan.net atau melalui aplikasi GKPB Fajar Pengharapan serta Instagram GKPB Fajar Pengharapan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sehat selalu dan sampai jumpa minggu depan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita akhiri ibadah ini di dalam doa. Tuhan Yesus, sungguh kami sangat bersyukur karena Engkau telah hadir dan menjamah kami di dalam ibadah ini. Bapa, pimpin dan ajar kami untuk memiliki tujuan hidup yang sesuai dengan rencana-Mu, agar hidup kami semakin bermakna. Bapa, saat ini kami juga berdoa untuk persembahan yang sudah maupun akan kami berikan, biar persembahan ini boleh menjadi pernyataan iman kami dan ucapan syukur dari segala berkat yang telah Engkau percayakan kepada kami. Bapa, kami juga memohon berkat, urapan, tuntunan dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, di dalam pekerjaan, usaha, pendidikan, kesehatan dan keluarga kami, biar apapun yang telah kami rencanakan boleh berjalan sesuai dengan tuntunan dan penyertaan Tuhan, sehingga damai sejahtera dari Allah Bapa, kuasa dari Yesus Kristus, dan pimpinan Roh Kudus menyertai setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.